Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Seorang hamba di dunia, di darul ibtila, di negeri ujian. Sesungguhnya kita senantiasa dalam ujian. Bagi orang cerdas sangat tahu bahwasanya ujian itu untuk naik pangkat. Yang tidak pernah ujian tidak naik kelas. Dan ujian ini kadang tampak enak dan kadang ujian itu tampak pahit. Jangan dianggap ujian itu hanya petaka, musibah itu saja. Tidak, bisa jadi ujian itu adalah bentuk kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepada kita ujian. Apakah ini bisa kita lewati ujian ini sehingga kita tidak terlena dengan harta tersebut? Sehingga kita menjadi lupa kepada Allah? Atau kita tetap sadar bahwasanya ini adalah ujian, harus aku gunakan sebaik-baiknya sehingga menjadilah orang yang dermawan, orang yang menggunakan hartanya untuk kebaikan dan seterusnya. Tahta pun juga ujian. Apakah kita sadar bahwasanya dengan tahta ini sesungguhnya Allah menguji sehingga kita menggunakan tahta tersebut untuk kebaikan umat, kemaslahatan umat yang buahnya adalah pahala nanti di akhirat. Ada juga ujian dalam bentuk musibah. Nah, bentuk musibah ada kefakiran, ada sakit, dan banyak macam-macam musibah yang Allah timpakan pada hamba-Nya. Bagi seorang yang beriman sangat mengerti ini adalah ujian. Nah, di saat seorang mendapatkan ujian, dia sedih, kemudian dia menangis. Boleh menangis. Nabi pernah diuji oleh Allah dengan putra, dengan wafatnya putra kesayangannya Ibrahim. Sayyidina Ibrahim putra baginda Nabi wafat. Dan Nabi menangis. Beliau menyampaikan bahasanya wal ainu tatma' wal qalbu yahzan. Air mata mengalir, hati sedih, tapi aku tidak melakukan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari baginda Nabi. Menangis adalah sah. Menangis wajar. Ada orang mendapat ujian menangis. Yang tidak boleh adalah tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, apalagi marah kepada Allah. Dan ketahuilah ujian-ujian seperti itu, ujian dalam bentuk musibah, ujian dalam bentuk misalnya hilangnya harta, sakit, dan yang lain sebagainya, itu sesungguhnya kalau seorang mukmin faham, bagi seorang mukmin antara tiga. Yang pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Allah sayang kepada hamba ini. Akan tapi banyak dosa, tapi kok tidak banyak minta ampun, maka Allah beri musibah kepadanya. Karena Allah tidak ingin menyiksanya nanti di akhirat. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Artinya Allah menginginkan hamba ini pangkatnya tinggi, tapi kok masih kurang ibadah dan lain sebagainya. Maka Allah beri musibah agar naik pangkat dengan musibah. Ya. Yang ketiga adalah untuk penghapus. Karena penghapus dosa, ada penghapus dosa, pengangkatan derajat. Ya, pengangkatan derajat. Ini penghapus dosa, mengangkat derajat sudah sangat cukup. Seandainya kita diuji oleh Allah, diampuni dosa kita, diangkat derajat kita. Yang ketiga adalah apa yuk? Kalau kita punya iman, Allah akan mempersiapkan pahala yang banyak dengan kesabarannya, yang tidak pakai hitungan. Kalau amal baik itu kadang disebutkan 10 kali lipat, 700 kali lipat, tapi untuk kesabaran tidak. Ini sabar itu berlaku bagi siapa? Bagi orang yang diuji. Kalau tidak pakai ujian, nggak perlu pakai kesabaran. Maka ayo kembali kepada diri kita sendiri. Apapun yang Allah berlakukan kepada kita, itu adalah ujian. Yang diberi oleh Allah karunia, harta melimpah dan sebagainya, itu ujian. Hati-hati, jangan sampai kita gagal dengan ujian ini. Termasuk yang diuji dengan segala kekurangan. Ini kisah di dunia, secapek-capeknya di dunia, sebatas kehidupan kita. Akan tapi, kalaupun ada orang tampak di dunia dengan kenikmatan yang melimpah, harta yang melimpah, tapi kalau ternyata ujung-ujungnya sengsara di akhirat, panjang kisahnya, dia adalah orang rugi. Yang diberi oleh Allah keenaan di kebaikan di dunia, berusahalah
untuk menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan di akhirat. Yang mendapatkan musibah di dunia, ketahuilah musibah hanya sebatas kehidupan kita di dunia. Jangan sampai ada musibah lagi nanti di akhirat. Maka meningkatkan kesabaran dan meyakini bahwasanya ini dari Allah. Semoga ini menjadi sebab pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dan pahala berlipat. Pun demikian, kita berusaha untuk menghindar, mengentaskan diri dari musibah tersebut adalah sah, berusaha. Dan Nabi mengajarkan agar kita menghindar dari hal-hal semacam itu. Menjauhkan dari sebab musibah. Tidak boleh kita berkata, berikan aku musibah biar naik pangkat. Enggak diizinkan begitu. Yang diizinkan kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Ini saja. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Jika Anda harus bersedih, menangis, boleh. Tapi ingat, menangis karena musibah diperkenankan, asalkan bukan dalam irama marah atau tidak terima dengan apa yang Allah perlakukan kepada kita. Masya Allah, semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya, mengampuni kita semuanya, dan menyiapkan pahala yang lipat ganda di akhirat nanti. Yang diuji musibah dengan kenikmatan, semoga bisa mensyukurinya. Yang diuji oleh Allah dengan musibah, semoga bisa tabah, dan semoga musibah itu segera diangkat. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.